Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran matematika MAN 3 Palembang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang turunan trigonometri ya, seperti yang sudah dipelajari di video 1 dan video yang kedua ya. Oke, kita mulai aja. Nah, ini untuk soal yang pertama. Ini soal-soal yang dibahas ini saya ambil dari buku Matematika Peminatan Erlangga, itu karangan Sukino ya. Ini soal nomor 5, ada di halaman 9 di buku halaman 69 ya, di buku Erlangga Sukino. Diketahui gx sama dengan 3x kuadrat min 1/2x kuadrat ditambah dengan 2 cos x. Yang menjadi pertanyaan, tentukan g aksen x. Berarti g aksen x itu merupakan turunan dari si gx ya. Nah, berarti coba kita jawab dulu ini. Oke ya, coba kita jawab dulu. Ntar pena aja ya. Berarti kalau ditanya g aksen x, ini kan belum bisa langsung diturunkan. Kenapa belum bisa langsung diturunkan? Karena sifat turunan itu nggak pernah kenal bentuk bagi kayak gini ya. Maka dinaikkan dulu ke atas. Berarti kalau dijawab, maka gx itu sama dengan 3x kuadrat dikurang 1/2. Ini kan x pangkat 2. Kalau dinaikkan ke atas berarti x pangkat min 2 ya, ditambah dengan 2 cos x. Alasannya kenapa ini? Karena yang namanya turunan nggak pernah kenal bentuk bagi kayak gini ya. Baru bisa karena sudah tambah sama kurang dan pangkatnya udah nggak ada lagi bentuk bagi, maka bisa langsung diturunkan. Jadi g aksen x sama dengan, langsung kita turunkan 3x kuadrat, turunannya berarti 2 turun ya, ketemu 3, berarti ini sama aja 6x dikurang setengah dikali min 2 turun ya, berarti min 2 dikali x pangkat berapa, yang namanya turunan pangkat dikurang 1, min 2 min 1 berarti min 3, ditambah dengan 2 dikali turunan cos. Apa turunan cos? Turunan cos berarti min sin. Masih ingat kan kemarin ya, turunan cos min sin. Berarti jawabannya ini sama aja 6x min ketemu min dia jadi plus. Berarti ini ada yang bisa dicoret ya, ini sama ini kan jadi habis ya jadinya ya. Min ketemu min jadi plus, berarti tinggallah apa di sini? Berarti kalau kita buat, berarti tinggallah di sini x pangkat min 3 plus ketemu min jadi min. Min berapa? 2 sin x. Sampai sini benar, tapi biasanya kalau soalnya dalam bentuk pecahan kayak gini, jawaban cenderung diminta dalam bentuk pecahan. X pangkat min 3 supaya jadi positif berarti diletakkan ke bawah ya, dikurang dengan 2 dikali dengan sin x. Nah, inilah jawabannya. Ada nggak ini jawabannya? Berarti jawabannya kalau kita lihat adalah A. Oke, jawabannya adalah A. Oke, bisa terima. Lanjut ke selanjutnya. Nah, ini soal selanjutnya diketahui turunan dari fungsi fx. Oke, sorry ya. Aduh, salah. Oke, diketahui turunan dari fungsi fx x kuadrat dikali dengan cos 2x adalah f aksen x. Yang menjadi pertanyaan ini adalah turunannya. Oke, yang jadi pertanyaan di sini adalah turunannya. Coba kita kerjakan. Nah, sekarang ini bisa langsung nggak diturunkan? Ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa langsung diturunkan? Karena posisinya di sini adalah kali. Kemarin kayak mana kalau misalnya posisinya kali, yang nggak mungkin dikalikan, berarti kita pakai rumus turunan apa? Turunan fx itu sama dengan apa? U dikali dengan v. Apa kemarin rumusnya? F aksen x sama dengan apa rumusnya kalau kemarin, kalau perkalian? U aksen dikali v ditambah dengan U dikali dengan v aksen. Nah, ini rumusnya ya. Sekarang karena bentuknya ini perkalian, x kuadrat dikali cos x, berarti ini nggak bisa kita langsung turunkan tanpa kita permisalan pakai U dan
V ya. Oke, coba kita misalkan dulu pakai U dan V. Siapa yang dimisalkan dengan U? Berarti ini dimisalkan dengan U, berarti cos X dimisalkan dengan V. Berarti coba kita lihat, berarti U sama dengan X kuadrat, maka U aksen sama dengan turunan X kuadrat, berarti 2X. V sama dengan cos 2X, berarti V aksen sama dengan turunan cos. Apa turunan cos? Min sin ya. Turunan cos min sin. Min sin apa? Min sin 2X, karena variabel kita 2X. Depan X ada angka 2, taruh di sininya 2. Oke, sekarang kita masukin ke rumus ini. Rumus ini ya dimasukin, berarti kalau kita jawab di sini maka F aksen X sama dengan apa rumusnya ini? U aksen. Mana U aksen kita? U aksen kita berarti 2X dikali dengan V. Mana V kita? V kita di situ adalah cos 2X ditambah dengan U. Siapa U kita di situ? X kuadrat dikali dengan V aksen. V aksen kita siapa? Berarti V aksen kita min 2 sin 2X. Oke, coba kita kerjakan. Berarti ini sama aja, hasilnya 2X dikali dengan cos 2X plus ketemu min jadi berapa? Plus ketemu min jadi min ya. X kuadrat dikali 2 berarti jadi 2X kuadrat dikali dengan apa di sini? Sin 2X. Oke, inilah hasilnya. Apa sepertinya jawabannya itu adalah E ya. Oke, jawabannya adalah E. Oke, bisa lanjut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi soal berikutnya turunan pertama dari fx sama dengan seperempat sin 4x ya. Oke, coba kita kerjakan di sini. Berarti kalau kita kerjakan maka F aksen X sama dengan seperempat. Oke, turunan sin. Apa kemarin turunan sin? Turunan sin berarti cos. Cos apa di sini? Cos 4X. Depan X ada angka 4. Taruh di sininya 4. Jangan lupa ya. Berarti ini sama ini bisa dihilangkan. Maka jawabannya sama aja dengan apa di sini? Cos 4X. Ada cos 4X, jawabannya jadi E. Oke, bisa lanjut. Nah, ini lanjut ke soal berikutnya. Diketahui GX, jadi ini ada di halaman 74 nomor 9 ya. Diketahui GX adalah sin kuadrat dari 8X min 2Pi. Yang menjadi pertanyaan, tentukan nilai dari G aksen Pi per 4. Oke, Pi per 4 itu berapa kalau boleh tahu? Pi itu berapa? Pi itu 180 ya. 180 dibagi 4 berarti 45 derajat. Berarti kita disuruh mencari nilai dari G aksen 45 derajat. Sekarang ini karena dalam kurung ada variabel X terus berpangkat, kita nggak bisa nurunkan langsung. Masih ingat ini pakai rumus apa ini? Turunan rantai ya. Jadi masih ingat kemarin kalau seandainya Y sama dengan Fx pangkat N, gimana rantai? Masih ingat waktu materi kelas 11 ya, kita turunkan satu persatu, berarti pangkatnya dulu turunkan, habis itu yang namanya turunan pangkatnya selalu dikurang dengan 1 dikali turunan Fx. Fx belum diturunkan kan, turunan Fx berarti apa di sini? F aksen X. Nah, ini konsep rantai ini ada di materi matematika wajib kelas 11 ya kemarin. Oke, coba kita kerjakan di sini. Berarti kita untuk nyari G aksen 45 kita cari dulu yang namanya G aksen X. Berarti mula-mula siapa dulu diturunkan di sini? 2. Kenapa pakai rantai? Kan dalam kurung ada variabel X ini dan juga berpangkat ya. 2 diturunkan 2 dikali sin pangkat berapa? Sin pangkat 1 karena kita nurunin pangkat ya. 8 min 2pi dikali sin sudah belum diturunkan? Belum. Turun kan baru nurun pangkat tadi, turunan sin. Apa turunan sin? Turunan sin berarti cos. Cos apa? 8. Oh sorry, ini 8x ya. 8x min 2pi. 8x min 2pi sudah belum diturunin? 8x min 2pi belum. Berarti turunan 8x min 2pi apa? Turunan 8x 8. Turunan 2pi berarti 0. Nah, sampai sini benar.
Biasanya di buku dibuatnya 8 dikali 2 berarti 16 ya. 16 sin 8 min 2pi dikali cos 8 min 2pi. Tapi karena ini variabelnya sama, biasanya yang namanya trigonometri selalu mengacu kepada rumus sudut rangkap. Nah, jadi rumus sudut rangkap tuh yang gini. Masih ingat rumus sudut rangkap? Kalau seandainya ada 2 sin x dikali dengan cos x, karena variabelnya sama, ini rumus dari apa? Sin apa ini? Sin 2x ya. Berarti yang ini mirip gak dengan rumus sudut rangkap itu tadi? Ini mirip kan? 2 sin dikali cos, 2 sin dikali cos. Rumusnya apa? Rumusnya jadi sin 2x, 2 sin dikali cos. Berarti ini sama aja dengan apa? Sin apa? Sin 2 apa? Kalau x jadi 2x karena variabel kita x. Variabel kita di sini siapa? 8x min 2pi. Nah, kayak gitu. Jadi biasanya dia tuh diubah. Oke, 8 yang di depan, yang belakang ini taruh depan sini. Maka hasilnya akan sama dengan apa? 8 sin 2 x min 2pi. Inilah turunannya, atau 8 sin. Kali ini dalam, berarti kalau dikaliin dalam ini sama aja 16x min 4pi. Nah, inilah turunannya. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini apa? G aksen pada saat x-nya sama dengan 45 derajat. Berarti tinggal diganti ya. Berarti ini sama aja 8 sin, berarti ini 6x, 16 ya. 16 dikali 45 derajat dikurang dengan 4pi. Berapa 16 kali 45 ini? 16 dikali 45. 720 dikurang 4pi berapa? 4pi berapa? 4pi. Ini lah kalau salah puluh aku ngitung itu. 16 dikali 45 720. 180 dikali 4 720. Sin 0 ya. Gak apa-apa kau potong di sini, Kak. Oke, berarti 16 dikurang 16 dikali 45 ya, dikurang dengan 4pi. 16 dikali 45 itu berarti 720 ya. 720 derajat dikurang 4pi, berarti 180 dikali 4, 720 juga. Oke, berarti 0 ini ya. Berarti ini sama aja 8 dikali dengan sin 0. Sin 0 berapa? Sin 0 berarti 0. Berarti sama aja 8 dikali 0. Berapa jadi 8 dikali 0? 0. Oke, ada jawabannya. Jawabannya adalah C. Oke, C ya. Lanjut ke soal berikutnya. Jadi soal berikutnya di sini halaman 82 nomor 7, jika fx sama dengan sin theta per sin theta ditambah dengan cos theta. Yang menjadi pertanyaan, tentukan f aksen pada saat x sama dengan pi per 2. Nah, sekarang ini bisa nggak diturunin langsung? Itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa diturunin langsung? Karena yang namanya turunan dia nggak pernah kenal bentuk bagi. Berarti kalau nggak pernah kenal bentuk bagi, ini berarti dimisalkan dengan apa? Kalau kali tadi kan u kali v, berarti kalau bagi ini u per v. Masih nggak rumusnya waktu kelas 11 kemarin? Matematika wajib, Y sama dengan U per V, maka Y aksen rumusnya apa? U aksen dikali V. Kalau dikali tadi ditambah, kalau dikurang kalau dibagi berarti dikurang. U dikali V aksen per V kuadrat. Oke, berarti kita misalkan U kita di situ siapa? Berarti U di situ sama aja dengan sin theta. Maka U aksen sama dengan turunan sin. Berapa turunan sin? Turunan sin berarti cos.
cos theta. Nah, sekarang yang ditanya di sini untuk memudahkan perhitungan, yang ditanya di sini bukan f aksen theta kan, bukan f aksen x kan, tapi f aksen pi per 2, pi per 2. Berarti selagi pertanyaannya cuman f aksen pi per 2, artinya 90 derajat, ada angka di sini, tidak perlu tahu bentuk f aksen x-nya kayak gitu. Tujuannya apa? Supaya memudahkan perhitungan kayak gitu. Ya, berarti langsung kamu substitusikan aja tetanya di sini. Berarti sama aja sin theta. Theta kita berarti sin 90. Sin 90 berapa? Sin 90 1. Ini substitusikan juga. Berarti ini sama aja cos 90. Berapa cos 90? Cos 90 berarti 0. Terus V kita siapa? V kita di situ sin theta ditambah dengan cos theta. V aksen sama dengan turunan sin berarti cos. Turunan cos apa? Min sin. Karena yang diminta di situ adalah ada angka, f aksen angka di sini sudut konstanta, maka substitusikan langsung sudutnya. Berarti ini sama aja sin 90 ditambah dengan cos 90. Sin 90 berapa? Sin 90 1. Cos 90 berapa? 0. Berarti jawabannya 1 ya. Ini substitusikan lagi. Ini berarti jadi cos 90 dikurang dengan sin 90. Cos 90 berapa? 0 dikurang sin 90 berarti 1. Maka jawabannya A sama dengan min 1. Nah, sekarang masukin ke rumus ini. Apa rumusnya? Maka langsung dapatlah di sini ya. Berarti maka f aksen 90 derajat sama dengan apa rumusnya? U aksen. Berapa nilai U aksen? 0. Dikali dengan V. Berapa V kita? 1. Dikurang dengan U ya. Mana ini? Ini ya, dikurang dengan U. U kita berapa U kita? U kita 1. Dikali dengan V aksen. Mana V aksen? V aksen kita berarti min 1 per V kuadrat. Berapa V kuadrat? V kuadrat berarti 1 kuadrat. Berarti jawabannya sama aja 0. Min ketemu min jadi plus 1 dibagi dengan min 1 dikuadratin 1. Berarti jawabannya 0 tambah 1 1 per 1. Jawabannya jadi 1 ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Bisa ke soal selanjutnya. Kita lihat soal selanjutnya. Ini soal selanjutnya. Nah, ini turunan apa lagi ini? Turunan rantai ya. Karena kenapa? Karena dalam kurung ada variabel x, terus fungsi trigonometrinya berpangkat ya. Ini yang ditanya di sini, tentukan turunan pertama dari cos pangkat 3 3x kuadrat min 1. Oke, coba kita kerjakan dulu di sini. Berarti kalau ditanya f aksen x, mula-mula berarti f aksen x sama dengan, berarti siapa dulu kita turunin tadi? Pangkatnya dulu ya, turunin berarti 3 dikali dengan cos pangkat berapa? Cos pangkat 2. Cos pangkat 2 apa? 3x kuadrat min 1 dikali. Cos sudah belum diturunin? Belum. Turunan cos apa? Min sin. Minnya taruh depan. Min sin. Sin apa? 3x kuadrat min 1 dikali. 3x kuadrat min 1 sudah belum diturunin? Belum. Turunan 3x kuadrat berapa? Turunan 3x kuadrat 6x ya. Turunan 1 berarti 0. Maka kamu tarik ke depan ini. Aduh. Nah, berarti tarik depan sini ya. 6 dikali min 3 berarti jawaban jadi min 18x dikali dengan cos kuadrat 3x kuadrat min 1 dikali dengan sin 3x kuadrat min 1. Nah, sampai sini benar. Tapi kalau kita lihat di pilihan gandanya ini nggak ada. Nah, itu tadi kenapa saya bilang yang namanya turunan trigonometri, kalau variabelnya sama itu erat hubungannya dengan yang namanya sudut rangkap. Tadi apa rumusnya? Kalau 2 sin x
dikali dengan cos X, berarti ini rumus apa ini? Rumus dari sin 2X. Enggak bosan-bosan ini diingatin. Jadi bentuk trigonometri ini selalu hubungannya ke sini. Nah, sekarang supaya memunculkan rumus sin 2X ini, berarti variabel apa yang harus dimunculkan, stanta apa yang harus dimunculkan? Kita harus memunculkan yang namanya di sini 2. Maka sama dengan min 18 X, berarti rumus ini kan harus memunculkan angka 2 ya. Min 18 itu berarti sama aja min 9 dikali dengan 2 dikali cos kuadrat, itu artinya cos dikali cos kan, cos kuadrat berarti cos 3x min 1 dikali dengan cos 3x kuadrat min 1 dikali lagi dengan sin 3x kuadrat min 1. Oke, sekarang lihat di sini. Ganti spidol dulu. Sekarang lihat ini. 2 sin dikali dengan cos. Rumus apa ini? 2 sin dikali cos tadi. Sin 2x. Sin 2x. Kalau x jadi sin 2x. Kita nih sin 2 apa? Sin 2 3x kuadrat min 1. Kayak gitu ya. Oke, sekarang yang belum ditulis apa? Tinggal min 9x dikali dengan ini ya, cos yang belum ada nilainya ya. Cos 3x kuadrat min 1. Oke, berarti ini sama aja min 9x dikali dengan sin berapa ini? Sin kaliin dalam ya. Berarti sin 6x kuadrat min 1 dikali dengan cos 3x kuadrat min 1. Nah, inilah jawabannya. Ada nggak jawabannya di situ? Apa jawabannya? Jawabannya adalah C ya. Ininya cosnya ini dipindahkan ke depan sini. Oke, bisa lanjut. Nah, ini soal selanjutnya. Jadi soal selanjutnya di sini diketahui fx sama dengan a tangen x ditambah dengan bx. Terus diketahui jika f aksen pi per 4, pi tadi berapa? 180 ya, dibagi 4 berarti f aksen 45 derajat adalah 3. Dan f aksen pi per 3 berarti 180 dibagi 3 berarti 60 derajat sama dengan 9. Yang menjadi pertanyaan, tentukan nilai A ditambah dengan B. Oke, coba kita kerjakan. Berarti kita disuruh mencari nilai apa di sini? F aksen ya. Berarti kita manfaatin dulu. Berarti kalau f aksen X sama dengan A turunan tangan. Apa turunan tangan? Bukan kotangan. Apa kemarin turunan tangan? Secant kuadrat ditambah dengan turunan bx berarti b. Nah, inilah turunannya. Sekarang coba kita masukkan nilainya yang diketahui. Diketahui di sini f aksen pi per 4. Pi tadi 180 dibagi 4 berarti f aksen 45 derajat. Berarti si X di sini diganti dengan 45. Maka jawabannya jadi A dikali dengan secant kuadrat 45 derajat ditambah dengan B. Nah, nilainya sama dengan berapa? Sama dengan 3. Sekarang secant kuadrat 45. Secant itu apa sih secant? Secant itu sama saja apa? Secant itu sama aja dengan 1 per sin. Ya kan? Secant salah, bukan 1% ya. 1 per cos ya. 1 per cos secant kan? 1 per cos. Kalau 1 per sin namanya apa? 1 per sin namanya cosecant ya. Berarti secant itu 1 per cos. Berarti kalau secant 45, berarti kalau seandainya secant 45 derajat, berarti ini sama aja dengan 1 per cos 45 ya. Berarti ini sama aja 1 per cos 45 berapa? Setengah akar 2, atau bisa dibuat akar 2 per 2. Berarti jawabannya sama aja 2 per akar 2. Nah, inilah secant 45. Dimasukin di sini A dikali 2 per akar 2
kuadrat ditambah dengan B, nilainya akan sama dengan 3. 2 per akar 2 kuadrat, 2 dikuadratin 4, akar 2 dikuadratin 2, berarti sama aja 4 dibagi 2 ya. Ini kan 2 dikuadratin 4, akar 2 dikuadratin 2, berarti 2 dibagi 2, 4 dibagi 2, 2 ya. Berarti ini persamaannya sama aja 2A, karena dikali A, ditambah B, nilainya akan sama dengan 3. Ini kita anggap persamaan yang pertama. Oke, sekarang F aksen berapa? Pi per 6. Pi tadi 180 dibagi 3. Pi per 3 berarti 60 derajat. Berarti si X di sini diganti dengan 60, berarti A dikali secant kuadrat 60 derajat ditambah dengan B sama dengan berapa nilainya? 9. Berarti A dikali secant 60. Secant 60 derajat. Secant tadi apa? 1 per cos. Berarti 1 per cos 60. Berarti 1 per cos 60 berapa? Setengah. 1 dibagi setengah. Jawabannya jadi 2 ya. Berarti ini 2 kuadrat ditambah B, nilainya sama aja dengan 9. 2 dikuadratin berarti 4. 4A plus B sama saja dengan 9. Nah, inilah persamaan yang kedua. Oke, kita butuh nilai A dan B. Berarti kalau butuh nilai A dan B, cenderung kita apakan di sini? Eliminasi ya. Berarti kalau kita eliminasi, berarti ini dapatlah 4A ditambah B, nilainya sama aja dengan 9, dan kita eliminasi 2A ditambah B sama dengan 3. Jadi kalau kita kurangkan 4A dikurang 2A berarti 2A, B nya habis ya, nilainya sama dengan 6. Berarti A itu akan sama dengan 3. Kalau A sama dengan 3, berapa B nya? Tinggal kamu substitusikan aja. Berarti 2 dikali 3 berarti 6. Atau kalau kamu bingung, tulis 2A ditambah B sama dengan 3. Kalau bingung, 2 dikali A nya tadi masukin 3 ditambah dengan B sama dengan 3. Berarti ini 6 ya. 6 ditambah B sama dengan 3. Berarti berapa nilai B? B itu sama dengan 3 dikurang 6, berarti min 3. Nah, dapat B nya. Berarti B nya sama aja dengan min 3. Berarti yang menjadi pertanyaan di sini A tambah B. Berarti min 3 tambah min 3. Jawabannya jadi 0. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Nah, jadi perlu kamu ketahui untuk soal ujian, kalau kamu nggak bisa jawab soal, nggak ngerti soal itu mau dikemanain, kalau misalnya di pilihan ganda itu ada jawabannya 0, nah biasanya 0 itulah akan jadi jawabannya. Tapi itu biasanya, daripada tebak basing-basing, enak yang kayak ilmiah sedikit ya. Tapi itu biasanya ya. Oke, lanjut soal nomor 23. Nah, ini turunan akar ya. Jadi jika R sama dengan akar dari sin theta, yang menjadi pertanyaan dr d theta, berarti ini turunan pertama dari R, atau bisa dibuat itu yang namanya R aksen ya. Oke, coba kita kerjakan. Nah, di sini kita langsung pakai rumus cepat aja. Jadi langsung saya ajarkan rumus cepat. Jadi kalau seandainya Y sama dengan akar dari Fx, jadi kalau kamu disuruh nurunin akar, tidak perlu repot-repot pakai pangkat setengah. Jadi rumus cepatnya Y aksen sama dengan, kamu tulis ulang akar ini, pastilah ada 2 akar Fx. Datang dari mana 2 di sini? Karena kalau akar di sini buat pangkat setengah. Nah, maka ada 2 di sini ya. Posisi bawah. Untuk ngisi bagian atas ini ialah turunan si Fx ini. Turunan Fx siapa? F aksen dari X. Nah, itulah turunannya ya. Berarti karena ditanya di sini R aksen yang ditanya, maka langsung kita jawab R aksen theta ini sama dengan turunan akar. Berdasarkan rumus cepat ini, tulis pastilah ada 2 akar. Akar apa kita di sini? Akar dari sin theta. Nah, untuk ngisi bagian atas ini ya turunan dalam akar ini. Turunan sin berarti cos theta. Udah, itulah jawabannya ya. Maka jawabannya adalah C di sini. Kalau manualnya bisa, manualnya dibuat pangkat setengah kayak gitu ya.
Oke, sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat walaupun belajar masih dalam kondisi daring. Sekali lagi, nggak pernah dihenti-hentinya saya ingatkan, buanglah jauh-jauh dalam pikiran kalian kalau nggak bisa belajar dalam kondisi daring ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.